Baik, terima kasih. Kemudian agar seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Selesai. Untuk agenda selanjutnya adalah sambutan sekaligus arahan dari Bapak Beni Bandana Jaya selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kepada Bapak Beni Bandana Jaya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, perwakilan LLIT, dosen pembimbing dan pengelola kemahasiswaan, para dewan juri dan panitia Satria Data tahun 2026, serta tentunya adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan sosialisasi statistika RIA dan Festival Sains Data atau Satria Data tahun 2026. Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia, kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 2 Mei yang juga kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi era berbasis data seperti saat ini. Kita melihat bahwa data sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam berbagai sektor pengambilan keputusan, baik di pemerintah maupun di industri. Semakin mengandalkan data dan tentunya perlu data-data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan berbagai rilis lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik, kebutuhan terhadap talenta di bidang statistika dan sains data terus meningkat. Namun di sisi lain, ketersediaan sumber daya manusia yang siap di bidang ini masih belum mencukupi. Ini menjadi peluang dan sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi untuk menyiapkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui Satria Data, kami berupaya menghadirkan penyelenggaraan yang terus berkembang dari tahun ke tahun, menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga kesempatan bagi mahasiswa untuk benar-benar menguji kemampuan data dapat digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan nyata. Lebih dari itu, kami juga ingin mendorong lahirnya mahasiswa berdampak yang mampu memberikan kontribusi nyata melalui pemanfaatan data untuk masyarakat dan pembangunan. Satria Data 2026 dilaksanakan secara hibrid, tahap penyisihan dan semifinal dilakukan secara full daring, sedangkan tahap final insya Allah akan dilaksanakan secara luring pada bulan Oktober di Undip atau Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini tentunya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Diponegoro yang telah berkenan menjadi tuan rumah dan bekerja sama dalam penyelenggaraan Satria Data tahun 2026. Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa sekalian, perlu kami sampaikan bahwa keikutsertaan dalam Satria Data ini juga dapat mendukung capaian indikator kinerja utama perguruan tinggi, khususnya IKU 3 terkait prestasi mahasiswa. Tidak hanya bagi yang meraih juara, tetapi juga mahasiswa yang berhasil menjadi finalis. Hal ini tentunya menjadi nilai tambah baik bagi mahasiswa maupun institusi. Selain kompetisi, Satria Data juga dilengkapi dengan kegiatan pengembangan wawasan melalui seminar nasional serta program credit earning yang dapat diintegrasikan dengan pembelajaran di perguruan tinggi. Insya Allah, narasumber yang hadir ada juga yang berasal dari kalangan praktisi sehingga mahasiswa bisa mendapatkan gambaran langsung dari dunia kerja. Kami berharap dukungan dari Bapak dan Ibu untuk mendorong mahasiswa terbaiknya berpartisipasi aktif, dan untuk adik-adik mahasiswa jangan ragu untuk mencoba.
tidak perlu menunggu merasa sempurna karena proses belajar justru terjadi dari pengalaman tersebut. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke kampus membawa data, dianalisis hingga ketemu makna. Kalau kurva normal menjadi cerita, semoga prestasi bisa menjadi di atas rata-rata. Demikian, terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak. Semoga Satria Data 2026 dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang luas bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur untuk sambutan dan juga arahannya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan yang nantinya akan berurutan. Yang pertama penjelasan umum yang akan disampaikan oleh Pak Anang, kemudian selanjutnya penjelasan NSC, penjelasan divisi SIC, penjelasan divisi SIC, penjelasan divisi BTC. Kepada Bapak Ibu narasumber kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah bisa kedengar ya? Dengar Pak. Oke, baik Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Direktur Wilmawa, Kepala atau yang mewakili dari seluruh LL Dikti di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, para pimpinan perguruan tinggi, para pengelola kegiatan kemahasiswaan, para pembina Satria Data masing-masing perguruan tinggi, Bapak Ibu tim panitia Satria Data 2026 yang terdiri dari tim dari Belmawa, tim dari Undip maupun para juri yang saya hormati, serta tentunya adik-adik mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali bersua dalam rangka sosialisasi Satria Data 2026 yang insya Allah nanti akan kita selenggarakan mulai dari hari ini sampai dengan acara puncaknya, acara final pada akhir Oktober di Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini saya izin menyampaikan informasi umum terkait Satria Data 2026 ini. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, adik-adik, bahwa tadi saya kira Pak Direktur sudah menyampaikan bahwa kompetensi bidang statistika dan sains data ini saat ini sangat diperlukan ya di dalam dunia kerja. Kenapa? Karena dengan seiring dengan berjalannya atau berkembangnya teknologi serta data itu merupakan kekayaan baru bagi kita, tapi data kalau tidak dianalisis, tidak dilakukan informasi lebih lanjut, disusun menjadi informasi bermakna lebih lanjut, data hanyalah tinggal kumpulan data, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kita tentu yang bergerak dalam bidang statistika dan sains data, disitulah posisi kita untuk terus mengembangkan, mengasah kompetensi bagaimana supaya data yang bervariasi tersebut dan sangat banyak bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya selain membuat keputusan juga kita bisa membuat rekomendasi yang bermakna ya. Nah, pada kegiatan Statistikaria dan Festival Sains Data ini tentunya dengan kondisi tersebut menjadi satu tantangan bagi kita semua untuk terus membina, membangun kompetensi di bidang statistika dan sains data di kampus-kampus ya. Dan tentu tadi seperti disampaikan Pak Direktur bahwa penyelenggaraan Statistik Karya dan Festival Sains Data 2026 ini
merupakan wujud nyata dari Kemdikti Saintek dalam dukungan nyata dalam konteks pengembangan bidang statistika dan sains data. Lebih lanjut, tentu dengan tantangan tadi, kita sangat mengharapkan kegiatan ini mampu menumbuh kembangkan minat dan motivasi adik-adik mahasiswa dalam bidang statistika dan sains data. Ini juga didesain untuk mampu meningkatkan dan mengembangkan soft skill teman-teman semua melalui kerjasama dan kolaborasi sesama, baik di dalam prodi sendiri, di dalam sekolah, di dalam fakultas, di dalam perguruan tinggi maupun antar perguruan tinggi. Dan tentu pada akhirnya kita mengharapkan meningkatnya daya saing bangsa oleh tadi terwujudnya mahasiswa-mahasiswa alumni dari perguruan tinggi yang memiliki kemampuan dan keahlian bidang statistik dan sains data didukung oleh soft skill yang memadai dan tentu berdampak dan negara kita pada akhirnya. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, sasaran kegiatan Satria Data 2026 adalah seluruh mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan tentu harus yang terdaftar pada PD Dikti. Ya. Kemudian adapun bentuk kegiatan untuk tahun 2026 ini kita ada 3 besar kegiatan, yaitu pengembangan wawasan, kemudian kegiatan lomba, dan kegiatan kredit earning. Nah, untuk kegiatan lomba nanti akan didetilkan oleh panitia yang lain, teknis lombanya seperti apa dan bagaimana, gitu kan ya. Nah, untuk menjadi catatan ya, tanggal-tanggal penting tertentu ya yang sangat perlu mendapat perhatian oleh kita semua. Saya ini kan mundur ya dari final. Finalnya nanti akan kita selenggarakan 25 sampai 29 Oktober 2026 itu di Undip. Nah, kemudian pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan pendaftaran peserta mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Mei, kecuali untuk kredit earning itu sampai 22 Mei masa pendaftarannya ya, karena kegiatan kredit earningnya nanti akan dimulai 1 Juni ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan pada prinsipnya mulai dari proses tadi kredit earning, kemudian pengerjaan karya sampai ke pengumuman final itu ada 1 Juni sampai dengan 8 Oktober, dengan detailnya nanti akan disampaikan oleh tim sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Oke, baik. Nah, ini contoh, bukan contoh ya, jadwal penting pada tahap penyisihan ya. Sampai dengan tahap penyisihan, nanti tahap-tahap berikutnya lebih detail di masing-masing bidang ya. Nah, untuk lomba sendiri pesertanya tadi seperti sudah disampaikan di awal bahwa pesertanya adalah mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi untuk program sarjana dan program diploma. Dan tentu ini harus berstatus sebagai mahasiswa aktif yang nanti ditunjukkan dengan terdaftar aktif di PD Dikti. Kepesertaan lomba untuk NSC itu berlaku sebagai perseorangan ya, dan ini kemudian kita akan setarakan sebagai ketua pada kegiatan lomba yang lain. Kemudian untuk SEC, SIC, dan BDC itu berkelompok terdiri dari 3 orang dengan 1 orang sebagai
Nah, kita memberikan batasan maksimum orang, ya maksimum teman-teman mahasiswa boleh mengikuti kegiatan pada 2 lomba. Jadi dan tentu sebagai ketua anggota atau anggota-anggota, ya. Jadi tidak diperbolehkan pada kedua kegiatan lomba yang diikuti itu dua-duanya sebagai ketua, ya. Nah, sesuai dengan semangat kolaborasi dan kampus berdampak, setiap peserta khususnya yang tim bergu 3 orang itu kita perbolehkan berasal dari satu program studi, ya, satu departemen, satu jurusan, yang maupun yang berbeda program studi jurusan bahkan silahkan juga berbeda perguruan tinggi, ya. Namun tentu nanti ketuanya dicatatkan sebagai keterwakilan dari di mana mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa aktif, ketuanya, gitu kan, ya. Nah, untuk setiap perguruan tinggi maksimum diperbolehkan mengirimkan 20 tim untuk setiap kegiatan, baik NSC, SSC, SIC, dan BDC. Dan apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, yang poin 1-5 nanti akan dinyatakan diskualifikasi, ya. Peserta yang lolos sebagai finalis, semifinalis, ataupun finalis wajib mengikuti rangkaian kegiatan semifinal secara daring dan final nanti secara luring sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, gitu kan. Untuk dosen pembimbing yang berasal dari perguruan tinggi peserta lomba sesuai dan itu harus juga tercatat atau terdaftar pada PD Dikti, dan dosen pembimbing harus tidak merangkap juga sebagai dewan juri, karena Bapak dan Ibu sekalian serta teman-teman semua mahasiswa, dewan juri nanti akan terdiri dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, gitu kan. Sehingga untuk yang tercatat sebagai dewan juri tidak diperbolehkan merangkap sebagai pembimbing pada kegiatan lomba dari masing-masing perguruan tinggi tersebut. Nah, untuk kegiatan pendaftaran nanti pada website kami, ya, di Kompetisi Cerdas Kemdikti.Saintek.go.id. Nah, untuk pengembangan wawasan kita akan menyelenggarakan seminar nasional yang akan diselenggarakan pada saat pembukaan resmi final nanti, ya, di Undip, dan akan dilakukan secara hibrid. Nah, pengumuman lebih lanjut, lebih detail nanti akan kita susukan lebih detail. Dan tentu ini harapannya akan diisi oleh baik akademisi maupun dari praktisi, sehingga merupakan sarana untuk transfer pengetahuan dan transfer ilmu tentunya dan pengalaman kepada kita semua di bidang statistika dan sains data. Khusus untuk credit earning, peserta untuk kegiatan credit earning itu adalah siapa saja, asalkan dia adalah mahasiswa sesuai dengan syarat tadi di atas, ya, yang tercatat pada PD Dikti, dan kita menyiapkan 2 bentuk yang bobot 2 SKS dan bentuk yang bobot 3 SKS. Nah, khusus untuk bobot yang 3 SKS, peserta harus juga merupakan peserta pada Big Data Challenge, ya. Jadi teman-teman semua, kalau ya walaupun tidak ikut di Big Data Challenge, itu silahkan mengikuti kuliah online dan akan bobotnya nanti setara dengan 2 SKS. Sementara yang Big Data Challenge itu bobotnya akan setara dengan 3
SKS, kira-kira sederhananya seperti itu, gitu kan ya. Nah, waktu kegiatannya, perkuliahannya akan diselenggarakan pada mulai 2 Juni sampai dengan 15 Juli 2026 dengan jadwal nanti yang diumumkan lebih detail ya pada website kami. Nah, untuk kegiatan wawasan dan credit earning ini pendaftarannya untuk kegiatan pengembangan wawasan karena nanti di akhir akan berbentuk seminar itu masih lama sampai dengan 24 Oktober karena pelaksanaannya pada tanggal 26 Oktober. Sementara credit earning pendaftarannya 3 minggu lah gitu sampai dengan tanggal 22 Mei. Dan pelaksanaan perkuliahannya itu 2 Juni sampai dengan 15 Juli. Jadi lebih kurang 1 bulan setengah. Dan tentu karena ini adalah perkuliahan, selain wajib hadir secara online, juga nanti teman-teman harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, termasuk evaluasi baik formatif maupun sumatif ya. Yang yang disampaikan oleh panitia dan tim pengajar. Nah, khusus untuk yang Big Data Challenge, peserta dari Big Data Challenge baru bisa diakui kalau setidak-tidaknya sudah submit karya pada kegiatan Big Data Challenge, submit penyisihan ya pada Big Data Challenge. Demikian mungkin gambaran umum dari Satria Data 2026. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator atau bisa dilanjutkan oleh tim yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian secara berulang diberikan penjelasan divisi NSC, divisi SIC, divisi SIC, dan divisi BDG. Kepada Bapak Ibu narasumber, kami silakan nanti jika setelah pemaparan bisa langsung dilanjutkan ke divisi selanjutnya. Baik, terima kasih.